Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur sehat Kota Semarang. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya, diterpa dengan hujan dari siang ke malam, pagi ini hujan lagi. Semoga dalam keadaan sehat. Dan spesial kali ini, kalau biasanya saya Ira Sulistana dalam acara podcast, hari ini kita akan ada dalam acara Bincang Sehat. Nah, Bincang Sehat kali ini kita menghadirkan dua dokter spesialis. Di sebelah saya sudah ada Dokter Laila, spesialis penyakit dalam. Halo Dokter Halo, Laila. Sehat ya, Dok ya? sehat. Sehat, terima kasih dokter. Dan di sebelah saya sudah ada Dokter Olivia Widyarini, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Halo Mbak. Sehat juga ya dok? Sehat, Terima alhamdulillah. kasih. Ini buru-buru sekali karena tadi yang satu sedang ada pasien, yang satu sedang ada kegiatan. Kita padatkan hari ini. Kita akan membahas tentang gizi seimbang dan penyakit musim hujan. Ini sesuai dengan kondisi saat ini ya dokter ya. Yang tiba-tiba hujan tapi siangnya panas banget, sore hujan, besoknya pagi hujan, nanti siang panas. Itu kan di badan jadi nggak enak ya dok ya. Kita cari tahu buat kita tetap bisa kuat untuk menghadapi cuaca yang galau ini tuh bagaimana, dokter? Tapi sebelum kita ngobrol tentang kita harus ngapain aja, saya punya pertanyaan cepat, dokter. Harus dijawab cepat dan padat, singkat ya, dokter ya. Ini tidak menggambarkan apapun, hanya seru-seruan ya, dok ya. Yang pertama, dokter, makanan enak yang cocok dikonsumsi saat musim hujan, dokter Laila. Mie kuah, Mie kuah, dokter mie Olivia? bakso. Mie bakso, sama ya. Banyak pasti yang, oh sama, idem nih gitu. Yang kedua dokter, buah yang direkomendasikan dengan kandungan vitamin C paling yang terbaik. Jeruk, Jeruk, dokter Olivia? kiwi. Kiwi. Oh, kiwi juga mengandung vitamin C-nya bagus ya dok ya. Tuh dicatat, kiwi juga ternyata ya. Yang ketiga dokter, tambah cabang olahraga atau tambah suplemen? Olahraga aja deh. Olahraga aja. Kalau dokter Olivia? Dua-duanya. Dua-duanya ya, bisa tambah cabang olahraganya dan juga tambah suplemen. Baik dokter, tadi seru-seruan aja untuk pemanasan. Sekarang kita masuk ke obrolan intinya. Tadi sempat saya intro sedikit bahwa memang kondisi hujan sekarang dan panas hujan tuh bikin kita jadi banyak yang sakit flu lah dan sebagainya. Dok, ini kenapa kita jadi lebih gampang terserang penyakit atau sakit pada saat musim seperti ini, dokter? Jadi kalau dari sisi penyakit dalam, Mm-mm. kenapa sih kok kita tuh lebih rentan sakit pada saat cuaca dingin atau musim hujan kayak sekarang ya? Yang pertama, ketika cuaca dingin itu otomatis, terutama musim hujan ya, Mm-mm. matahari itu lebih jarang keluar. Sehingga kita terpaparan vitamin D-nya, Mm-mm. asupan vitamin D-nya pasti akan berkurang. Nah, kita tahu sendiri bahwa vitamin D itu sebetulnya adalah suatu imunomodulator. Jadi dia yang menstimulasi keluarnya sel imun dalam tubuh. Ketika kita kurang paparan vitamin D, maka akan lebih rentan terpapar oleh infeksi. Yang kedua, cuaca dingin itu membuat mukosa di hidung kita lebih kering. Sehingga bakteri, virus itu akan lebih mudah masuk dan menetap di dalam mukosa hidung. Kemudian, ketika mukosa hidung kita ini kering, maka aliran darah yang membawa sel imun juga pasti berkurang. Sehingga lebih rentan terhadap terjadinya infeksi. Kemudian yang ketiga, cuaca dingin itu membuat kita lebih sering beraktivitas di dalam ruangan. Iya juga ya. Jadi kalau misalnya udah di dalam ruangan, banyak orang, itu pasti kan paparan infeksi itu akan lebih rentan. Kemudian cuaca dingin, suhu lebih rendah, kemudian kelembapan udara tinggi, itu virus lebih suka hidup di kondisi-kondisi seperti itu. Sehingga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi virus terutama. Yang kita mungkin kalau musim hujan lebih banyak infeksinya influenza dan rhinovirus ya. Dua-duanya penyebab batuk pilek tertinggi. Paling sering gitu Paling ya. sering ketika musim hujan. Mungkin itu sih kalau dari sisi Dari penyakit sisi dalam penyakit ya. dalamnya ya, memang kalau musim-musim hujan ini juga kalau beberapa kali saya muter di rumah sakit juga pasiennya numpuk banyak banget dan itu semua pakai masker, batuk dan pilek. Bener Batuk sih dok, pilek. itu tadi alasannya dijelaskan dokter Laila bahwa oh kita memang lebih rentan terkena batuk pilek itu karena tadi ada kondisi-kondisi vitamin D kurang dan tadi apa dok yang di hidung dok? Mukosanya. Mukosanya jadi lebih Iya. kering gitu ya. Oke, kalau dari dokter Olivia, dari perspektif spesialis gizi gitu, tadi sudah dijelaskan ternyata imunnya kita jadi berkurang karena paparan vitamin D-nya berkurang, Dok. Dari perspektif spesialis gizinya tuh kita perlu apa nih, Dok, asupan yang kita masukkan untuk menambah vitamin dan menambah imun?
Sebetulnya kalau untuk asupan gizi sih kita selalu anjurannya memang gizi seimbang ya, Kak, Gizi ya. seimbang. Jadi kalau gizi seimbang itu berarti konsumsi karbonya harus cukup, Mhm, misalnya makanan pokok, mhm, kemudian ada lauk, protein itu juga masuk, mhm. lemak jangan lupa perlu juga masuk. Lemak ya? Nggak boleh Eee, berlebihan tapi ya, Dok? nggak boleh berlebihan, Mhm. tetapi harus masuk. Kenapa? Karena vitamin D yang tadi disebut Dokter Laila itu Mhm. adalah vitamin yang larut lemak. Oke. Jadi, pembawanya vitamin ini Mhm. ya lemak, sehingga kita memang, kudu konsumsi lemak juga untuk Mmm, asupan makanan yang bergizi seimbang, seperti itu. Dan kalau gizi seimbang itu kalorinya juga harus cukup. oke. Artinya enggak terus kita kurangin porsinya, kita kecil-kecilin seperti itu. Makanya sering kan kalau ada orang, "Oh, kalau saya diet kok jadi gampang sakit," antara lain karena mungkin kebutuhannya kurang dari yang Dibutuhkan ya, badan. yang seharusnya, seperti itu. Nah, itu kalau musim-musim seperti ini mungkin ya depending dulu sebentar, kalau udah Mmm, kerasa-kerasa kok kayaknya udah mulai agak nggak enak nih ya di tenggorokan ya, dietnya pending dulu lah, karena kebutuhan kalorinya harus dicukupi, karena untuk sistem imun itu bisa bekerja dengan mhm. baik, ya dia butuh energi juga, seperti itu. Oke, berarti tidak boleh mengurangi kalori, kebutuhan kalori kita ya, Dok, ya? Salah satu Iya, kuncinya dan tetap harus ada lemak. harus ada lemak, komponen gizinya harus masuk semua, jadi proteinnya masuk, karbonnya masuk, lemaknya juga masuk, gitu. Oke. Cuman nggak berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Nah, ini nggak boleh berlebihannya nih, Dok. Ini, Dok, kita kan berarti harus tahu iya kebutuhan kalori kita harian ya, Dok, ya? Ngitungnya gimana sih, Dok, untuk kita tahu kebutuhan kalori saya itu berapa sih gitu? Sebetulnya kalau yang mau gampang sih Mhm. pakai tangan ya. Oke, apa nih? Pakai Belajar kita. tangan itu kalau nasinya atau makanan pokoknya Segenggam. segenggaman kita, Mhm. kemudian untuk lauknya itu setelapak tangan. Setelapak. Ya, kalau lemak itu hanya sebenarnya di salah satu makanan yang kita olah aja yang pakai lemak, jadi pakai minyak. Misal nih, Mhm. ada tempe, ada telur. Mhm. Kalau tempenya udah kita goreng, telurnya kita rebus. Oh, oke. Sayurnya juga nggak yang tumis, sayurnya yang bening, seperti itu. Jadi cuma satu komponen aja yang kita pakai minyak, itu untuk pembatasan, lemak yang Lemak. masuk lemak tambahan yang masuk ke kita. Karena semua sumber protein itu Mhm. juga pasti ada kandungan lemaknya yang kita nggak bisa hilangkan, Kak. Oh iya, protein pasti ada lemak. Oh, benar. Mhm. Oke, oke. Dok, kalau tadi pada saat saya pertanyaan ini jadi dibahas ya pertanyaan cepatnya. Vitamin tambah suplemen sama tambah olahraga. Nah, gini, kalau tadi kita sudah makan nih sesuai kebutuhan, katakanlah kita udah sesuai sama takaran kebutuhan kalori, terus kayak gila-gila suplemen nih, tetap, mau minum vitamin D lah, vitamin B dan sebagainya, itu boleh nggak sih, Dok? Atau jadi kayak ya sia-sia aja masuk ke badan gitu, Dok? Kalau vitamin D kebetulan kebanyakan orang Asia itu kekurangan vitamin D sih. Meskipun Oh, kita paparan mataharinya cukup tinggi, mhm, kulitnya juga nggak gelap-gelap amat, karena mhm, melanin kan memang menghambat, masuk. sinar matahari masuk sampai ke bawah kulit ya. Tapi genetik kita itu kurang efisien, kurang efektif untuk mengubah vitamin D yang inaktif jadi aktif, Oke, berarti gitu. tetep. Jadi nggak ada salahnya kalau suplementasi vitamin D. Terus kalau memang badannya lagi nggak fit, Mhm. bisa nambah untuk yang kayak vitamin C atau zinc seperti itu. Tapi cuman kalau lagi Nggak kerasa udah enak. mulai nggak enak atau misalnya, "Saya kok kayaknya tidurnya kurang nih," Mhm, karena mungkin harus melakukan pekerjaan atau ada kegiatan tambahan, sementara cuacanya seperti ini, kemarin ketemu orang banyak, mmm, resiko resiko untuk, infeksinya lebih besar, boleh deh nambah suplementasi 1, 2 hari seperti itu untuk boosting kadar vitamin C sama zinc-nya, seperti oke. itu. Oh, berarti kalau dari percakapan ini bahwa kita tidak disarankan untuk setiap hari minum vitamin C ya, Dok, ya? Kalau saya sih nggak menyarankan sih. Tidak menyarankan untuk mengkonsumsi vitamin C setiap hari ya, Dok, ya? Mhm. Pada saat tertentu saja? Kalau kita konsumsi, sayur buahnya itu sudah Mhm, variatif, sebetulnya seharusnya mikronutrien itu sudah bisa dipenuhin dari zat gizi yang kita makan. mmm, Nah, cuman kan ada kondisi-kondisi tertentu yang kita butuh lebih lebih. dia Kalau namanya tambahan. suplemen itu kan berarti yang kita konsumsi kurang, kita suplementasi, kita tambah supaya cukup, seperti itu. Nah, yang vitamin dan mineral itu kan kita butuhnya sebetulnya nggak dalam jumlah banyak. Iya ya, Dan lagi sebetulnya absorpsi atau penyerapan yang mampu, masuk lewat saluran cerna itu mhm, nggak sebesar dosis vitamin C yang kita biasanya minum. di pil-pil itu, Betul. yang 1.500 itu Heeh, sebetulnya udah lebih dari kemampuan saluran cerna badan untuk kita. menyerap, gitu. Oh, oke, berarti tidak boleh berlebihan ya, Dok, ya, untuk
Ya buang uang juga Iya kayaknya ya. kan? Jadi kayak sia-sia juga masuk ke badan kan Dok, nambah PR Bukan pekerjaan. bukan Lebih masuk juga, mending dibeliin lewat buah doang. sayur ya daripada beliin Ya, suplemen ya. langsung ke real foodnya, bukan ke tambahan suplemen Dok Iya. ya. Oke, jadi tadi diperhatikan asupannya tadi ada protein, lemak, dan kalorinya tetap dijaga agar tidak berkurang ya Dok ya. Itu yang paling penting ya Dok ya. Untuk menjaga bahwa badan kita harus tetap kuat menghadapi musim yang agak galau-galau ini ya Dok. Saya ke Dokter Laila lagi. Dokter tadi disinggung kalau hujan ini banyaknya batuk pilek, tapi ada penyakit-penyakit juga yang perlu kita waspadai saat musim hujan ya Dok ya. Ini apa Dokter, bisa kita spill, apa itu yang biasanya lebih sering kita temui penyakit Iya, selain jadi kalau musim hujan seperti ini itu memang lebih banyak infeksi itu disebabkan oleh virus. Apakah bakteri juga bisa? Bisa. Biasanya memang kalau imunitas lagi turun, kemudian asupan gizi juga nggak bagus, nggak seimbang, mungkin juga suplementasi vitamin juga kurang, itu nggak menutup kemungkinan bahwa infeksi virus ini bisa tumpang tindih dengan infeksi bakteri. Jadi dalam satu tubuh bisa terinfeksi dua, bisa terinfeksi virus dan terinfeksi bakteri juga. Paling sering memang influenza. Influenza A itu paling sering pada negara Asia dan negara tropis kayak kita begini. Musimnya nggak bisa diprediksi ya. Jadi secara teoritis itu influenza A itu lebih banyak di negara tropis yang harusnya musiman, dia bisa sepanjang musim itu itu bisa? ada terus dan bisa menyebabkan pandemi sebetulnya kalau influenza A. Nah, selain influenza atau batuk pilek yang sering kita kenal, itu ada beberapa infeksi juga yang nggak jarang juga bikin orang itu rawat inap di rumah sakit. Salah satunya adalah demam berdarah, yang kedua leptospirosis. Dua ini penyakit yang juga sering muncul di saat musim-musim hujan kayak gini. Karena genangan air. Kalau infeksi demam berdarah itu disebabkan oleh infeksi virus, kalau kita bicara lepto dia disebabkan oleh bakteri. Gitu. Oke, Dok, kalau DB sama lepto, kalau DB itu kan biasanya ya kita ada tanda-tanda awal, biasanya lebih sering diderita sama anak-anak ya Dok ya. Oh, ini untuk mams-mams nih biar kayak, aduh anak aku udah panas berapa hari, ini mungkin banyak juga yang sudah membrowsing atau apa, tapi biar lebih faktanya itu jadi bener-bener fakta, Dokter Laila juga bantu kami untuk cari tahu apa sih gejala-gejala apa DB pada anak yang perlu kita waspadai. Sebetulnya demam berdarah ini karena dia infeksi virus, jadi dia gejalanya hampir sama seperti infeksi virus lainnya. Demam yang tiba-tiba mendadak itu khas punya infeksi virus. Jadi biasanya kok kemarin masih lari-lari, masih sehat-sehat aja, tiba-tiba hari ini jeglek demam langsung 39, 38, itu khas banget punya infeksi virus. Jadi biasanya demam berdarah itu ditandai dengan flu-like symptom juga sama kayak infeksi flu biasa, jadi demam tinggi, badannya greges-greges, nyeri sampai ke tulang, nyeri di belakang mata, pokoknya flu-like symptom deh. Cuman dia biasanya memang pada hari ketiga, sebetulnya sekarang pemeriksaan di puskesmas ya, dropping dari Kemenkes itu sudah bisa diperiksa NS1 mulai dari hari pertama sampai ketiga dan dia bentuknya cartridge gitu. Biasanya jadi satu sama IgM, IgG, dengue. Itu sebetulnya kalau kita bicara zaman dulu belum hits NS1 ya idealnya dicek demam itu pada hari ketiga sampai hari kelima di saat IgM tuh lagi tinggi-tingginya yang menandakan bahwa infeksi itu lagi aktif. Tapi karena sekarang sudah ada NS1, sudah lebih sering dipakai, jadi kita bisa prediksi apakah itu demam dengue atau bukan itu dari hari pertama. Dan biasanya khasnya memang ada bintik-bintik merah karena trombosit yang turun. Kemudian kalau misalnya disertai dengan tanda-tanda dehidrasi ya hemoglobin dan hematokritnya pasti meningkat gitu. Oke, berarti kalau misalkan demam tinggi tiba-tiba anak bisa langsung diperiksakan ke puskesmas. Nanti puskesmas akan curiga bahwa kemungkinan ini ada DB, bisa langsung di NS1 ya Dok ya? Bisa, tergantung dari pemeriksaan dan anamnesis tentunya ya. Jadi nggak semua orang, wah aku demam hari pertama kata Dokter Laila di podcast nih di Bincang Sehat kok katanya disuruh cek NS1, enggak ya. Harus tetap ngarahnya dulu ke arah mana. Dari dokter umum nanti yang menentukan ya Dok ya, jadi bisa permintaan mandiri gitu ya Lur ya. Oke, Dok, saya mau tanya juga, ada beberapa pasien DB itu yang dirawat di rumah sakit, tapi ada juga yang bisa dirawat di rumah Dokter. Itu apa yang membuat kondisi orang bisa dirawat di rumah sakit dan di rumah? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Kadang tuh ada orang loh,
kok aku demam berdarah tapi kok malah disuruh pulang, nanti nek aku trombositnya turun Turun terus gimana? pendarahan gimana? Itu tentunya dengan pengawasan ya, nggak serta-merta, "Ya udah pulang aja Bu, pulang aja Mbak, Mas," gitu. Jadi kalau misalnya sudah terdiagnosis demam berdarah dengan NS1 yang positif atau IgM yang positif, ketika HB, hematokrit, dan trombosit itu masih dalam range normal, pasien boleh pulang. Rawat jalan dengan rehidrasi atau asupan cairan yang banyak, makan yang bergizi, tapi dengan catatan setiap 24 jam dia harus cek lab darah. Oke, harus ke Heeh. puskesmas tetap ya, Dok, ya? Tetap harus ke puskesmas terdekat dan ini memang edukasinya yang paling penting. Kadang itu, terjadi perburukan, tiba-tiba di rumah sakit kok trombosit sudah sangat rendah atau bahkan dehidrasi yang sangat berat, itu karena mungkin terlewat tidak teredukasi bahwa pasien ini harus dicek lab per 24 jam. Oh, Jadi tetap harus bolak-balik ke puskesmas untuk diambil darah. Ketika nanti trombosit kok trennya semakin turun, hemoglobin dan hematokrit semakin meningkat, ya itu nanti bisa dipertimbangkan, terutama ketika trombosit di bawah 100.000 dirawat Seperti inap, gitu. Jadi tidak serta-merta terus, "Oh ini demam berdarahnya masih awal-awal nih pulang aja," tapi nggak disuruh cek lab, lah itu kesalahan Oke. sebetulnya, gitu. Jadi pasien juga harus kritis ya, Dok, ya? Betul. Ditanyakan kalau misalkan memang masih cukup bagus kondisinya dan bisa rawat jalan, apa saja yang perlu dilakukan pada saat rawat jalan ini ya, Dok, Betul, ya? Nah, ini saya beralih ke Dokter Olivia jadinya. Pada saat dirawat jalan, Dokter, untuk pasien DB itu kan sebagai, orang rumah yang menyiapkan makanannya lah, asupannya, itu ada, checklist-checklist apa saja yang perlu disiapkan nggak sih, Dok, untuk pasien DB yang rawat jalan? itu tadi ya yang utama yang seperti yang tadi itu, makanannya kalorinya nggak boleh Kalori kurang, jadi nasi harus cukup. Yang kedua sumber proteinnya juga bisa ditambah, dari Mmm, yang misalnya cuman makan sepotong gitu, bisa ditambah untuk makan lebih banyak. mmm, Karena, tadi kalau saya sempat menyinggung sedikit vitamin C dan mhm. zinc. Zinc itu tinggi antara lain di sumber makanan protein yang, berupa daging merah Oke, dan kerang-kerangan itu sebetulnya tinggi zinc-nya dari sumber yang alami. oh, Itu bisa bantu kalau doyan dan nggak alergi bisa mhm, makan kerang untuk bantu juga untuk imunnya supaya tetap bagus. mmm, Sama ya tadi makanan yang kandungan vitamin C-nya tinggi, mmm. buah-buahan, macam-macam itu juga mesti dimakan. Terus untuk mitos bahwa kalau kita makan, apa ya, kalau nggak salah Jambu jambu naikin merah, Dok, trombosit, itu yang paling sering. sebenarnya nggak juga ya. Oh, Jadi nggak ada makanan yang untuk naikin trombosit itu sebetulnya nggak ada. oke, itu totally mitos ya berarti ya? Ya, jadi ya itu konsumsi aja jambu soalnya vitamin C-nya juga tinggi. Jadi Mhm, makan aja makanan yang vitamin C-nya tinggi sehingga, imun kita naik dan bisa melawan virusnya. Karena virus itu yang matiin kan imun kita, imun. bukan obat-obatan seperti yang obat cuman simptomatis aja ya, Dok, ya, Betul. gitu. Oke, berarti menaikkan imunnya dengan asupan-asupan vitamin atau makanan yang mengandung vitamin C lebih tinggi gitu ya, Dok, ya? Konsumsi makanannya harus terpenuhin, Mhm, plus kan ya kalau kita pilih mungkin bahan makanan yang tadi kandungan vitamin C-nya tinggi, mhm. Z-nya tinggi, seperti itu. Oke, berarti kayak tadi juga saya mau tanya sebenarnya, Dok, kalau orang DB itu biasanya tuh kok disuruh minum jus jambu lebih banyak ternyata itu mitos ya bahwa itu Mitos. menaikkan trombosit ya, Dok, Ya, ya? Kalau madu, Dok, madu kan biasanya kita percaya bahwa madu itu bisa menaikkan imun, tapi apakah pada saat, DB dirawat jalan ini perlu menambah madu dan sebagainya itu, Dok? kalau secara gizi madu itu sebetulnya lebih ke gula sih. Tapi Oh, bedanya dia dengan gula biasa, kalau di gula biasa itu zat gizi yang lain sudah nggak ada, hanya ada mhm. gula aja. Kalau di madu dia masih ada antioksidan, masih ada vitamin mineral kayak gitu. Oh, Tapi dia sebetulnya komponennya utamanya tuh kita perlakuannya di tubuh itu sebagai gula. oke. Oh, berarti tetap walaupun klaimnya adalah madu sehat, tetap ada gulanya di situ ya, Tetap Dok, ya? gula, tetap untuk konsumsi pasien-pasien dengan diabetes itu tetap harus ketat sekali, jadi nggak bisa minum Oh, madu 1 sendok setiap hari kalau dia diabetes itu kita harus hitung benar-benar, memang mmm, dia masih mampu nggak, bisa masuk nggak gula. Kalau dia udah makan gulanya yang pas pasir aja udah kita batasin, madu termasuk. oke. Ini, agak lumayan mengagetkan karena saya terutama ya, Dok, ya, tiap hari minum madu biar imunnya bagus, tapi ternyata itu juga tidak tidak apa, maksudnya tidak jadi, patokan bahwa madu ini bahwa free gula juga ya, Dok, tetap ada gulanya juga ya?
Madu memang gula. Maksudku kayak ya dia mengebus imun, tapi maksudku tidak menambah atau tidak memperburuk kondisi, gula darah kita jadi naik gitu, Dok? Gulanya juga Tetap kalau naik kita ya? ada diabetes, tetap kita nggak menganjurkan untuk konsumsi madu kalau pasien diabetes. Nah itu pentingnya Lor, kita perlu ngobrol sama dokter dan menyimak obrolan sehat kita hari ini ya Dok ya. Itu tidak sesat itu pengetahuannya gitu, biar terluruskan bahwa mitos-mitos kesehatan itu bisa kita benarkan melalui acara-acara ngobrol-ngobrol sehat seperti ini gitu ya Dok. Oke, kita pembahasan masalah penyakit pada musim hujan dan gizi seimbang cukup dokter, tadi sudah terjawab juga fakta-fakta bahwa ternyata jus jambu merah itu tidak cukup membantu untuk menaikkan, kadar apa dokter? Trombosit. Trombosit ya, ternyata itu tidak cukup membantu. Dok, tapi kalau untuk menaikkan trombosit pada orang DB itu apa sih, Dok? Sebetulnya kalau DB itu kan ya Dok ya, ada Sebetulnya kalau DB itu kalau memang dia waktunya trombositnya turun ya dia biar turun. aja turun. Justru yang kita pantau yang kadang miss adalah status dehidrasinya. Jadi HB sama hematokrit itu juga menjadi pemantauan. Jadi tidak hanya trombosit. Trombosit memang kita pantau. Karena kalau rendah dia pasti kan akan resiko perdarahan ya. Tapi ketika dia waktunya turun ya biarlah dia turun. Nanti kalau dia naik, dia akan naik sendiri waktunya naik. Setelah melalui masa kritis, nanti dia pasti akan naik dengan sendirinya. Gitu. Pada waktunya dia naik, dia akan naik ya. Dia akan naik sendiri betul. ya. Kadang orang DB selalu yang diributkan itu selalu trombosit gitu. Padahal dehidrasi juga perlu dipantau ya Dok ya. Betul. Gimana Dok? Resiko ya Dok Yang ya. lebih resiko. Beresiko justru malah itu ya. Betul. Berarti lebih sering minumnya aja diperbanyak juga ya Dok ya. Iya, makanya kan memang sebetulnya prinsip utama pengobatan demam berdarah kan sebetulnya rehidrasi cairan aja sebetulnya, dan simptomatik ketika dia ada demam ya kita kasih penurun demam. Tapi yang utama adalah status cairannya sebetulnya. Oke. Gitu. Oke, Dok, terakhir, kenapa itu penting bagi pasien dengan DB? Kenapa kita sangat perlu, kalau saya yang sependek pengetahuan saya adalah ya tadi bahwa orang DB itu paling penting adalah trombosit yang harus dijaga. Nah, ini ada fakta baru bahwa ternyata cairan dalam tubuhnya itu kenapa, Dokter? Apakah virusnya mengambil banyak cairan dalam tubuh kita? Jadi sebetulnya yang namanya demam berdarah itu patofisiologi utamanya adalah virus itu mendestruksi trombosit. Nah, ketika trombosit itu turun, maka fisiologi tubuh itu dia akan menaikkan HB dan HT, HB dan hematokrit. Tapi itu juga harus diimbangi dengan status cairan yang banyak. Kalau misalnya naik doang, tapi cairannya tidak di-boost dari luar ya maka pasien akan dehidrasi pastinya. Justru yang berbahaya itu karena dehidrasinya, nanti pembuluh darah bisa kolaps dan yang lain-lain. Oh, Gitu. begitu. Ditambah lagi kalau misalnya demamnya terus-menerus, demam tinggi, itu kan akan menyebabkan dehidrasi lama-lama. Gitu. Itu malah justru lebih berbahaya ya. Mhm. Sama berbahaya, cuman ini yang juga kadang jadi luput perhatian Betul, kita biasanya ya. kita terlalu fokus pasien terutamanya dari trombositnya Iya, takut. sependek Padahal pengetahuan memang kami kalau dia turun ya mau di-boost pakai apapun ya dia akan tetap turun. tetap turun ya, begitu. Mhm. Jadi tadi note buat kita adalah bahwa tadi kalau DB bukan trombositnya ya bisa jadi pertimbangan, tapi yang paling penting juga adalah redehidrasi ke badan pasien gitu ya. Oke. Dokter, terima kasih sudah sharing pada kami pada hari ini tentang penyakit musim hujan dan juga gizi seimbang ya. Dokter, ada closing statement sebelum kita akhiri podcast kita hari ini? Apa ya? Tips untuk sedulur sehat menghadapi cuaca yang tidak menentu ini dari perspektif dokter penyakit dalam dan juga dari perspektif dokter gizi. Silakan Dokter Laila. Mungkin hampir sama ya seperti Dr. Olive. Jadi yang namanya musim hujan itu lebih banyak infeksi virus. Infeksi virus tuh sebetulnya secara teoritis dia akan self-limiting disease. Mau kita nggak obatin pun dia akan sembuh sendiri. Tapi perlu diketahui yang namanya tubuh itu ketika terserang infeksi justru kalori malah lebih banyak ya Dok sebenarnya butuhnya ya dibanding kita biasanya. Jadi tetap cukupi gizi seimbang, suplementasi jika dibutuhkan karena sebetulnya over suplementasi seperti vitamin C, vitamin D itu juga nggak bagus. Sebetulnya suplementasi itu diberikan ketika kita betul-betul defisiensi atau kita betul-betul butuh. Dan itu semuanya sebetulnya bisa dicukupi lewat gizi seimbang, asupan gizi seimbang dan istirahat yang cukup. Nah, Itu sih. dari perspektif Dokter Olinda kayaknya mirip-mirip tapi ada penekanan lagi nggak Dok? Iya.
Kalau tadi gizi seimbangnya sudah dibahas dari Dokter Laila, ya kita tambahan selain makan, aktivitas fisik ya Dok, Mhm, olahraga juga penting. Cuman ya tetap tidak olahraga berlebihan, segalanya itu kalau berlebihan juga nggak baik, meskipun itu olahraga pun kalau berlebihan nggak baik. Apalagi kalau, kondisi cuaca seperti ini, kadang kalau kita over, itu juga bisa makin memperlemah imunnya karena betul. terlalu berlebihan, kita Berlebihan. forsir seperti itu. Jadi olahraga secukupnya sesuai kebiasaan seperti biasa, jangan malas bergerak Mmm, juga, jangan terus udah di ruangan terus kita nggak nggak aktivitas ngapa-ngapain. keluar, malah makin males, makin Makin nanti makin virusnya makin seneng gitu ya masuk ke Mhm, dalam badan kita, jadilah kita sakit-sakitan kalau musim hujan. Jadi jangan salahkan musim hujannya gitu ya, tapi kita harus memproteksi diri kita dengan tadi tips-tips yang sudah disampaikan Dokter Lela dan juga Dokter Olivia. Baik Dokter, terima kasih tadi tipsnya sudah ada penekanan tentang bagaimana kita menghadapi musim hujan ini, jangan salahkan musim hujannya, tapi bagaimana kita memproteksi diri tadi melalui asupan yang cukup, olahraganya juga ditambah atau ya nggak boleh berat-berat tapi sesuai sama kebutuhan badan kita, begitu ya dokter ya. Dan oke Duta Sehat Kota Semarang terima kasih sudah membersamai kami 30 menit tadi dan semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan menjadi not-not baru pada, Duta Sehat Kota Semarang bahwa ada fakta-fakta kesehatan baru yang menjadi pembuka cakrawala pengetahuan kesehatan. Oh mantap sekali bahasanya. Baik terima kasih Duta Sehat Kota Semarang, akhirnya saya Raslustiania dan dokter Dokter Laila, dan spesialis dokter penyakit dalam. Olivia spesialis gizi klinik. sampai jumpa, undur diri dari hadapan teman-teman semuanya, sampai jumpa.